Bella yang diganggu. Sebelumnya Bella gak pernah diganggu kan, cuma Manda, Malika sama Nabila aja. Ini gantian si Bella, Wak. Dan gangguan itu terjadi sama Bella waktu dia lagi tidur di kamar asramanya, ya. Jadi waktu dia lagi tidur itu, si Bella ini tiba-tiba mimpi lagi ada di lorong lantai 4 yang gelap kali lorong itu. Bella nggak bisa nengok jelas tuh di sekitarnya ada apa, tapi dia tahu itu di lantai 4 dan gelap. Nah lalu di tengah kegelapan itu Bella dengar ada suara orang bisik-bisik, Wak. Awalnya lirih kali suara itu. Tapi makin lama suara tuh makin berisik, Wak. Makin jelas, makin berisik gitu loh. Cuma suara itu gak jelas ngomong apa. Suara ngewang itu jelas. Tapi apa yang diomongin itu gak jelas. Nah, disitu Bella deg-degan, Wak. Dia pengen kali kabur, tapi badannya gak bisa gerakin sama sekali. Sampai di satu titik dia dengar ada satu suara yang lebih jelas di antara bisikan-bisikan lain. Tapi sebelum suara itu keluar, Wak, tiba-tiba muncul sosok hitam besar lagi berdiri menghadap ke Bella. Sosok itu makin dekat sampai di depan muka si Bella persis, Wak. Sosok ini ngomong, "Pergi dari sini, tempat ini kotor." Kata dia kayak gitu. Setelah dengar itu Bella langsung kebangun dari tidurnya, perasaannya langsung campur aduk. Dia ngerasa mimpinya macam nyata kali. Dia masih jelas bisa mengingat sosok dalam mimpinya yang berkata kalau lantai 4 itu kotor. Cuma di sini Bella masih nggak ngerti maksud kotor ini apa. Akhirnya dia langsung cerita, Wak, ke Bu Nur. Setelah dengar cerita itu, Bu Nur berpendapat mungkin saja yang dimaksud kotor itu bukan kotor secara harfiah kotor, Wak. Karena faktanya lantai 4 ini kan tetap dipakai untuk karantina kan. Jadi nggak mungkin kotor tempat karantina. Nah bisa jadi maksudnya kotor ini karena suasananya yang suram dan penuh energi negatif. Atau karena memang banyak penghuni gaib aja di situ. Nah dari situ Bu Nur pun akhirnya meminta tolong ke seluruh murid di asrama itu untuk berdoa bersama di lantai 4. Nah lah akhirnya setelah dibersihkan ini, suasana di asrama memang jauh lebih tenang, Nadia katanya. Murid-murid di sana bisa tidur nyenyak, udah nggak ada dapat lagi laporan yang ganggu-gangguan, udah agak lebih tenang lah gitu setelah Bella dapat mimpi itu dan mereka mendoa sama-sama di lantai 4. Ya, belum selesai lagi nih ceritanya. Nah tapi meskipun gak ada gangguan parah lagi, Wak, Malika si Wawa ini masih ngerasa was-was. Gara-gara dia ngerasa setelah kejadian yang dia alami di asrama ini selama karantina itu, penglihatannya malah makin tajam lagi, Wak. Mungkin karena dia gak nyaman, dia minta tolong ke ibunya namanya Bu Ais untuk ngantar dia ruqyah di luar sekolah, bukan di yang sekolah itu lagi. Nah akhirnya singkat cerita, Bu Ais pun ngajaklah Malika datang ke seorang kenalan dia yang bernama Pak Rahmat, Wak. Nah di sana Malika memang langsung diruqyah tuh. Pak Rahmat pun mulailah membacakan doa dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Nah waktu dibacain doa-doa ini Malika sempat muntah-muntah tuh, Wak. Tapi yang keluar ya udah cuman air aja gitu loh. Dan itu cukup lama ya ruqyahnya, dari siang sampai ke sore, sampai hampir masuk maghrib bahkan. Nah terus di tengah-tengah proses ruqyah ini Malika tiba-tiba ngeliat ada sosok bayangan manusia yang besar kali lagi merayap, Wak, di plafon rumahnya Pak Rahmat. Astagfirullah, Pak Rahmat, Pak, apa kamu lihat apa? Katanya. Saya ngeliat ada bayangan manusia, Pak, ngerayap di plafon. Macam cicak besar, Pak. Besar kali dia. Tapi manusia ya. Pak, dia merayap di plafon Bapak. Itu ditengok sama si Malika, Wak. Nah, dengar ciri-ciri yang disebut sama si Malika ini, Bu Ais kan ada di situ. Bu Ais tiba-tiba nyaut. Kayaknya anak saya ini diganggu sama jin peliharaan kerabat jauh saya lah, Pak. Kata dia gitu. Mungkin aja jin ini lagi nyari inang baru nih, makanya gangguin anak saya. Mama tiba-tiba ngomong kayak gitu, Wak. Nah, denger itu Pak Rahman cuma ganggu-ganggu aja, oke. Tenang. Dia lanjut lagi proses ruqyah itu, Wak. Sementara di situ si Malika udah nggak paham, ini apa nih maksud mama aku nih? Jin peliharaan kerabat jauh. Apa? Sebenarnya sebenarnya di situ kan dia masih di ruqyah kan. Dan gak lama setelah itu, alhamdulillah si bayangan di atas itu juga udah hilang. Malika udah agak tenang. Pak Rahmat sudah menyelesaikan ruqyahnya. Malika sama ibunya pun pulanglah ke rumah. Ya. Nah beberapa hari setelah ruqyah ini baru, Wak, Bu Ais ini cerita lah ke keluarganya. Termasuk ke Malika sama ke Wawa, abangnya kan, tentang celetukan dia itu. Ini jangan-jangan ada hubungannya sama kerabat jauh, sama jin peliharaan kerabat jauh. Diceritain sama ibunya. Jadi, Wak, ternyata kata mamanya, kemungkinan Malika ini diganggu sama jin peliharaan kerabat jauh ibu. Jadi menurut ceritanya Bu Ais, Wak, Bu Ais ini memiliki beberapa nenek buyut ya. Nenek buyut dari suku Dayak Bakumpai yang dikenal memiliki ilmu kayak gitulah. Tapi setelah masuk Islam, sebagian dari nenek buyutnya ibu ini ada yang ngelepas ilmu itu, sebagiannya lagi ada yang masih mempertahankan ilmu itu sebagai bagian dari adat istiadat di sana, Wak. Tapi di sini kita nggak bisa mengeneralisir bahwa adat istiadat di sana pasti punya ilmu gaib, Wak, ya enggak. Cuman kebetulan aja nenek buyutnya Bu
Bu Ais punya ilmu itu gitu ya. Nah, dari garis keturunan nenek buyutnya Bu Ais ini, ada sebagian orang yang masih mempertahankan ilmu gaib dengan cara memelihara jin, Wak.